kita punya sesanti atau yel-yel ya dari panitia menghendaki untuk Pak Jenderal Nur Wahid dulu ya. Mohon izin. Masih semangat? Ya. Izin Jenderal, tadi teman-teman mempunyai yel-yel atau sesanti Pancasila, harga mati NKRI, jaya 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 Nusantara milik kita. Pendekar darah Garuda satu jiwa. Oke, biar tambah semangat ya. Pendekar dulu boleh. Pendekar darah Garuda Pancasila NKRI Nusantara. Ya, biar tambah spirit, mohon izin kita tambahkan beliau yang terhormat Bapak Jenderal Ahmad Nur Wahid. Waktu disilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Yang nggak angkat tangan tak terpradikal. Jawab yang tegas, ikhlas. Salam Pancasila. Sekali lagi, salam Pancasila. Merdeka. Tepuk tangan untuk. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang sama-sama kita takzimi guru kita semuanya, Abah Gus Nuril Arifin. Yang terhormat yang saya hormati Sohibul Rumah ya, yang biar kearifan lokal Sohibul Joglo pelanggan. Guru kita semuanya Gus Muafik yang tidak pernah mau dipanggil kiai karena takut bertambah tua. Yang saya hormati para sahabat semuanya, ini perwakilan dari Nusantara, Mataram, Keraton Mataram, kemudian teman-teman semua, ada sahabat-sahabat saya dari ex-napiter ataupun mitra deradikalisasi yang kesemuanya beliau bersanad ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jadi teman-teman, kenapa saya selalu membangkitkan saudara-saudara saya yang notabene juga junior-junior saya, ya kan? Mereka betul ex-napiter, tapi ketika mereka sudah insaf, sudah taubat dan nasuha, maka mereka semua bersanad ke Khalid bin Walid atau Sayyidina Umar atau Kanjeng Syekh Sunan Kalijogo. Kenapa? Sayyidina Umar itu mantan teroris. Betul lah, betul? Dan Nabi lo diteror, mau dibunuh. Umat Islam diteror, kan teroris, kan begitu. Tapi begitu beliau insaf, dapat hidayah, kemudian jadi khalifah. Nah, yang sampai ke perbatasan Cina, sampai negeri Sam atau Suriah ya ketika khalifah Umar bin Khattab. Artinya apa? Sampai iblis pun takutnya sama Umar bin Khattab. Setan takutnya sama Umar bin Khattab, kata Nabi. Kira-kira kenapa? Para ulama sering saya usilin begitu, jawabnya karena Umar bin Khattab orangnya tegas, orangnya disiplin, orangnya kuat. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah para sahabat yang lain tidak demikian? Karena takut sama istrinya. Beliau bukan takut sama istrinya, Gus. Cuman istrinya lebih berani gitu.
Jadi jawaban logikanya adalah karena Umar bin Khattab bekas sahabatnya iblis sehingga tahu strateginya iblis. Mana iblisnya? Mana iblisnya? Sama teman-teman mitra Dera atau Krishna Peter kayak termasuk saya juga pernah. Makanya saya kalau diajak jihad seperti senang kan. Paling enggak dulu saya pergi jihad ke Afghanistan kan, jadilah sekarang saatnya jihad kebangsaan. Ya. Tapi sudah jelas diceritakan oleh para guru kita, ya. Kalau jihad itu tidak usah jauh-jauh. Ya, fastabiqul khairah ini juga jihad. Kita mengamankan Pancasila sebagai dasar negara, ini juga jihad. Kita membela negara, ini juga jihad. Loh, di bangsa ini nggak kurang-kurang jihadnya. Nah, cuma yang perlu kita catat, kita semua sudah sepakat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan beragama ini tidak boleh didikotomi, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu mau milih Pancasila atau milih dasar negara agama, maka itu sudah bukan. Maka itu sudah kehidupan berbangsa ya harus sesuai dengan kehidupan beragama. Kehidupan beragama ya harus sesuai dengan kesepakatan atau konsensus di dalam berbangsa. Barang siapa mengatasnamakan agama, ingin ngutik-ngutik, bahasa Indonesia ini ngutik-ngutik, ini mendongkel konsensus nasional bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45, maka sejatinya dia adalah bukan, maka dia sejatinya adalah pengkhianat negara yang harus kita perangi bersama. Suatu ketika saya berkunjung ke negara konflik, ketika saya kan nggak pernah mau diundang ke negara-negara nggak konflik, ya bukannya nggak mau tapi menghindar, bukan? Karena saya harus banyak belajar. Kenapa? Karena dari perspektif intelijen, bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Maka ketika saya berkunjung ke negara konflik, ketemu sama pengamat teroris, pengamat intelijen, pengamat politik, pertanyaan ke saya hanya satu, negaramu kok belum konflik gitu. Betul, karena memang harusnya sudah konflik. Sebagai perbandingan, mereka tidak salah dalam bertanya itu, karena justru sangat rasional mereka bertanya. Bayangkan saja, negara Afghanistan hanya 7 etnis suku bangsa, konflik sampai sekarang nggak selesai. Betul? Negara Afghanistan ini, bangsa Arab secara keseluruhan itu hanya 1 suku bangsa, 1 agama, tapi harus terpecah menjadi 21 negara. Bangsa mana lagi? Somalia. Ya, ini teman-teman kalau dengar Somalia apa yang ada dalam benaknya? Bajak laut, konflik, ya kan? Perang, negara gagal, betul? Itu negara yang barangkali paling homogen di muka bumi. Kenapa? Karena 1 suku bangsa, 1 bahasa, 1 agama, 1 mazhab. Nah, mazhabnya seperti teman-teman saya itu, ex-napi tadi. Mazhabnya sama, mengharamkan musik dulunya ya, mengharamkan musik, ya, membid'ahkan yasinan tahlil, sama. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan bangsa kita adalah bangsa yang memiliki heterogenitas, pluralitas paling besar di dunia. Dari sisi suku bangsa ada lebih dari 1000 suku bangsa. Dari sisi bahasa ada lebih dari 700 bahasa. Dari sisi agama, semua agama kepercayaan ada di bumi Nusantara ini. Jangan hanya 6 agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak. Ada 1638
firqah, aliran-aliran kepercayaan yang tergabung di dalam himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan saya pembinanya. Ya, saya penghayat cabang Muslim. Kalau bukan Tuhannya. Saya Muslim. Nah, artinya ini penghayat kepercayaan itu adalah kepercayaan lokal sebelum agama-agama tadi datang ke Nusantara. Nah ini yang kering dicap PKI dulu yang ini dikena fitnah gitu loh. Karena ditanya agamanya bingung dia. Bagaimana kami beragama? Kami percaya pada Tuhan, kami berbudi pekerti luhur, kami selalu lita'arafu kan, welcome terhadap semua. Jadi mereka ini tidak ada hablu minal tidak ada ukhuwah watoniyah, tapi mereka sudah berpikirnya ukhuwah insaniyah atau basaniyah. Nah ini kan saking heterogennya begini kan luar biasa potensial konfliknya. Belum lagi pulau-nya itu kata orang nomor 2 di dunia paling banyak. Kalau menurut saya nomor 1. Kenapa? Ada 17.480 pulau ketika air laut pasang. Ketika ada surut, pulaunya nambah. Ada 4.000 lebih pulau di Nusantara yang belum dikasih nama. Maka nanti saya doakan ini Laskar Darah Garuda ini punya rezeki banyak, nanti beli pulau sendiri kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sangat rasional tadi walaupun menyakitkan, kenapa negara belum konflik? Maka jawaban saya ada 3 saat itu. Yang pertama, negara kami, bangsa kami insya Allah tidak akan konflik sampai kiamat. Amin. Kenapa? Karena negara kami dijaga oleh wali-wali Allah. Bangsa Barat tidak mengenal itu apa itu wali Allah, ya kan? Opo wali Allah. Maka saya jelaskan, wali Allah adalah para ulama, para kekasih Tuhan, tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh budaya yang bersatu padu merumuskan dasar ideologi negara kami yang sangat plural, yang sangat heterogen tadi, ya, yang namanya Pancasila. Pancasila memang bukan agama dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama, tapi Pancasila adalah ideologi dasar pemersatu bangsa yang semua silanya diambil dari nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa kami Nusantara. Maka barang siapa melawan Pancasila sejatinya sedang melawan Allah. Barang siapa melawan Pancasila sejatinya sedang melawan agama, karena semua silanya adalah perintah Allah di dalam agama. Lebih jauh lagi, barang siapa melawan Pancasila, maka sejatinya dia sedang melawan konsensus nasional, sedang melawan akad, sedang melawan perjanjian. Ya, semua agama akan mengharamkan seseorang atau kelompok orang yang khianat terhadap akad, perjanjian atau konsensus. Betul? Ini luar biasa itu leluhur kita, founding father bangsa kita itu. Cerdas, jenius. Mungkin saat itu karena belum ada korupsi sehingga masih bersih pemikirannya. Betul itu. Karena belum ada Indonesia. Masih Nusantara. Itu yang pertama. Makanya saya senang. Yang harus harga mati sampai mati Pancasila. Kalau NKRI ini, wallahu a'lam bishawab. Karena negara kesatuan Republik Indonesia, ada juga negara khilafah apa. Nah ini kan macam-macam kan. Tapi kalau Pancasila harus harga mati untuk bangsa Nusantara, negara Indonesia. Iya, saya kadang-kadang saya berat kalau di luar negeri atau ketemu sama orang negaramu, negara Indonesia itu berat. Kenapa? Kalau saya ke Malaysia atau ke negara-negara tetangga itu kan Indonesia itu dijadikan dengan Indonesia nggak minder gitu. Bangsa Indo ini bangsa. Tapi kalau Nusantara kan kelihatannya gagal gitu ya. Makanya alhamdulillah negara atau pemerintah sekarang sudah mencanangkan IKN ya, Ibu Kota Nusantara ini kan tahapan untuk menuju kebangkitan Nusantara. Allahumma amin.
Yang pertama, kami punya Pancasila. Yang kedua, bangsa kami tidak akan konflik sampai akhir zaman. Kenapa? Karena bangsa kami memiliki budaya dan kearifan lokal berupa silaturahmi dan gotong royong. Ini yang dijaga. Silaturahmi dan gotong royong tadi mampu mengharmonikan heterogenitas dan pluralitas bangsa kami. Bangsa Anda, negara Anda adalah negara maju, tapi warganya sehari nggak makan, sehari nggak kerja, sehari nggak makan, seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Bangsa kami seumur nggak kerja, makan terus. Ada yasinan, tahlilan, maulidan, sedekah bumi. Ini silaturahmi dan gotong royong, dan ini kewajiban dalam agama. Kalau ini dibid'ahkan, dilarang, maka yang membid'ahkan, yang melarang, yang menyesatkan musuh negara itu. Musuh. Tapi dia punya slogan, terima bantuan. Dan yang ketiga, kenapa bangsa kami tidak akan hancur? Karena bangsa kami memiliki komunitas masyarakat, komunitas rakyat tadi disampaikan, ya, di mana rakyat adalah menyatu, ya, menyatu, tidak ada kasta, tidak ada perbedaan, ya, terbangun dalam kesetaraan, dan banyak di antara warga bangsa kami yang memiliki komunitas dengan jargon hubul waton minal iman. Mencintai tanah air dan bangsa, melindungi, ya, adalah bagian daripada iman, sehingga masyarakat bangsa kami di dalam berjuang untuk melindungi bangsa dan memajukan bangsa adalah bagian dari jihad fisabilillah, karena itu adalah bagian daripada akidah atau iman kepada Allah Subhanahu. Baru mereka manduk-manduk. Makanya mereka nggak berani jajah secara teritorial sama kita, tapi jajahnya secara neokolonialisme, ya, ideologinya kayak, ekonominya kayak, ya. Jadi kita harus merdeka secara hakiki, kita harus merdeka secara sesungguhnya, tidak sekedar merdeka secara geografi atau teritorial, tapi kita masih diperbudak dalam bidang teknologi, diperbudak dalam bidang ideologi, diperbudak dalam bidang yang lainnya. Maka apa yang kita lakukan, teman-teman, adalah membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis, ya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan keamanan. Ini harus kuat, ini harus tangguh, ini harus ulet. Untuk apa? Untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik material maupun spiritual, baik lahir maupun batin, yang mengancam dan membahayakan eksistensi Pancasila dan NKRI, yang mengancam, membahayakan kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, termasuk, ya, kegiatan seperti ini, ya, pembentukan Laskar Darah Garuda Nusantara. Ini adalah bagian daripada membangun ketahanan nasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Takbir. Itu yang benar. Dulu teman-teman langsung takbir, tengeng gitu. Harus sholawat dulu, baru takbir. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita bertauhid dengan benar, maka kita harus menjunjung kesetaraan, maka kita harus membangun kebersamaan. Itulah kemanusiaan yang adil. Dan kalau kita berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka mutlak kita harus membangun kebersamaan tadi, kemanusiaan yang adil dan beragam.
Nah, karena manusia bangsa Nusantara ini berbeda-beda, suku, bangsa, agama, etnis, bahasa, maka kita sudah diatur, sudah konsensus untuk menjaga persatuan Indonesia. Nah, kalau ada perbedaan ya, perbedaan pendapat ya, kalau pendapatan nggak usah dibicarakan. Ya, ada diskursus segala macam ya, maka kita harus amrun suruh menahu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau itu semua sudah terwujud, maka insya Allah yakinlah bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu insya Allah akan terwujud Indonesia Emas di 2045. Maka kita persiapkan semuanya biasanya. Fa inna ma'al usri, diulang sama Allah, inna ma'al usri. Kalau mau dapat karunia biasanya dikasih uji coba, betul? Dikasih cobaan, dikasih musibah, sabar ora, kuat ora. Paham maksudnya? Sebelum menuju Indonesia Emas di 2045, Allah akan menguji kita. Pantas enggak jiwa-jiwa bangsa Nusantara ini yang menerima derajat keemasan bangsanya? Betul? Ini dipersiapkan. Maka sekali lagi terima kasih, selamat atas terbentuknya Laskar Garuda Nusantara. Oh, berarti pada sadar juga. Pendekar Darah Garuda. Berarti disingkat PDG. PDG itu pendek. Pendekar Darah Garuda. Ya. Kalau sudah turun gunung dapat muka. Pendekar Darah Garuda. Ya, selamat. Ya. Ini hati ilahi anta maksudi waridhoka maklubi. Pancasila NKRI harga mati. Sampai mati. Kuatkan ini. Insya Allah tidak lama lagi bangsa ini akan bangkit. Amin. Saya kira itu aja dari saya. Kalau kelamaan nggak bagus juga. Kita bangun Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang rahmatan lil muslim, bukan hanya rahmatan lil partai, tapi lil Islam yang bisa diterima di semua golongan, semua agama, semua. Salam Nabi. Sepakat ya? Sepakat. Ya, saya sekali lagi selamat, ya, selamat dan terima kasih yang tak terhingga atas berdirinya Pendekar Darah Garuda ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Amin. Ya. Pancasila. Amin. PDG. Satu. Ini berarti belum menjiwai. Kalau saya bilang PDG berarti satu. Pancasila. NKRI. Jaya. Nusantara. Wanita. Aku takut kalau bilang awal wanita. Wanita boleh ODW. PDG. Tangannya. Satu jiwa. PDG. Satu jiwa. NKRI. Baru tak balik. Makanya saya mohon maaf Gus, saya di depan ruangan saya, kursi saya itu ada fotonya beliau Pangeran Diponegoro. Saya bilang, yang saya tiru semangat, saya tiru kepahlawananmu, kepatriotasan, kepatriotasan. Tapi saya nggak mau kayak yang mau ditipu oleh Belanda.
Kalau itu slogannya beda. Apa itu? Saya nggak mau nama diganti. Kita ini baru merdeka secara teritorial, kita sedang membangun kemerdekaan secara hakiki, secara kafah, ipolexos hukum hankam tadi. Maka kita sedang berperang. Kalau sudah berperang, ya namanya perang ya sama musuh kok apa husnudon gimana? Sama musuh kok husnudon, sama musuh harus Sudon. Kalau sudon haram. Ya kalau kita sedang berperang, ya nggak apa-apa. Iblis itu juga makhluknya Allah. Nah, gimana? Wala tatabiru khawatir, wala tatabiru khawatir. Innahu lakum. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Kita sedang berperang lawan setan. Ya, kita nggak boleh husnudon, kita harus selalu siaga. Betul ya? Nah, makanya tak balik-balik ya harus apa? Angkari. Ini nanti jangan-jangan ini ada anggota pendekat dari Garuda milih mana berjuang untuk negara atau jihad untuk Islam, kena tuh virus. Kalau pendengar teriakannya kencang gini berarti salah. Udah cair dari. Ya, ini baru saya cairkan dulu. PDG, 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 Pancasila, NKRI, Nusantara, Merdeka, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali jawaban NKRI harga mati tadi karena belum isu main, Pak. Kasih bilang ya. Ya. Tapi dari panitia ada satu lagu, Satu Cinta Indonesia, persembahan dari Cak Iwen. Monggo, Cak Iwen. Jangan pingsan lagi. Alhamdulillah sudah sembuh. Ya. Cak Iwen ini adalah pencipta diri pendekar Mars, pendekar darah Garuda. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Yai, Abah, mohon izin Pak Jenderal. Mudah-mudahan saya kuat membawakan lagu Satu Cinta Indonesia. Mohon maaf tadi saya benar-benar langsung gelap. Itu bukan kalau menurut saya bukan pingsan, mohon maaf. Tadi karena menjiwai maka langsung wukuf. Ya, mohon izin semuanya ya. Iya betul Pak Jenderal, pada saat saya menyanyikan lagu kebangsaan, badan saya merinding semua. Mudah-mudahan Indonesia aman, makmur, damai sepanjang masa. Amin. Izin saya bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Saya mengajak seluruh para pendekar dan seluruh para elemen masyarakat untuk bersama-sama menanamkan jiwa Pancasila Indonesia. Syair yang saya buat, salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Atas dasar rukul waton minal iman, saya berusaha membuat syair ini dengan minta barokah doa restu para alim ulama, terutama guru-guru saya Pak Yai Muafiq, Abah Nuri. Mohon doanya semoga lagu ini bisa memberi semangat jiwa
Pancasila, semangat jiwa patriotisme. Barokah doanya Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di dalam syair tersebut kita nyanyi bersama, kita sampaikan bersama-sama. Semoga karya kita di siang hari ini menjadi inspirasi seluruh generasi bangsa. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam satu cinta Indonesia. Mari semuanya. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam satu cinta Indonesia. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bilang salam satu jiwa, Pancasila, salam satu cinta, Indonesia. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, Indonesia. Izin boleh berdiri semua, kita sampaikan, lambaikan tangan semua untuk Indonesia kita tercinta. Satukan cita, satukan rasa, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Di sini saudara, di sana saudara, walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Mari salam semuanya. Salam satu jiwa, Pancasila. Salam satu bangsa, Indonesia. Salam satu cinta, Indonesia. Salam untuk Indonesia. Salam satu jiwa, Pancasila. Salam satu bangsa, Indonesia. Salam satu cinta, Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Salam satu jiwa, Pancasila. NKRI, Nusantara. Mari semuanya, di sini saudara, di sana saudara. Di sini saudara, di sana saudara, walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Salam untuk Indonesia. Salam satu jiwa,
Indonesia. Salam satu cinta Indonesia. Salam satu jiwa NKRI. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Terhingga. Jazakumullah khairan.